Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Amri dengan NIM G0025233 dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan anatomi vertebrae, plexus brachialis dan regiofemoralis. Jadi disediakan skenario. Yang pertama yaitu Tok Dalam umur 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalam. Jelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi A. ossa, B. ligamenta, dan C. articulatio. Jadi struktur yang terkena adalah columna vertebralis. Columna vertebralis tersusun atas yang pertama yaitu vertebrae cervicalis, ada 7 vertebrae, kemudian ada vertebrae thoracicae, ada 12 vertebrae, kemudian vertebrae lumbaris ada 5 vertebrae, kemudian ada vertebrae sacralis ada 5 vertebrae yang dilebur menjadi satu yaitu os sacrum. Kemudian ada 4 vertebrae coccygeae yang dilebur menjadi satu yaitu os coccygeus. Kemudian struktur umum dari vertebrae ada yang pertama yaitu ada corpus vertebrae, ada arcus vertebrae. Nah, kedua struktur ini dihubungkan oleh suatu struktur yang bernama pedicle. Kemudian di tengahnya ini ada foramen vertebrale, itu ini akan dilewati oleh medulla spinalis. Yang pertama yaitu vertebrae cervicalis, ada 7 vertebrae. Yang pertama yaitu VC1, itu os atlas. Nah, os atlas ini memiliki untuk cirinya memiliki perbedaan dengan struktur yang lain. Yang pertama tidak memiliki korpus. Kemudian yang kedua yaitu tidak memiliki processus spinosus. Kemudian untuk strukturnya yaitu di sini adalah tampak dari caudal, ada facies articularis inferior, jika dilihat dari kranial ada superior. Kemudian di sini ada fovea dentis, kemudian ada processus transversus dan foramen transversarium. Di sini ada foramen vertebrale. Kemudian untuk VC yang kedua, VC2 atau os axis. Nah, ini memiliki struktur. Di sini ada processus spinosus yang bentuknya spina bifida, kemudian ada processus transversus, dan di sini ada foramen transversarium, di sini ada apex dentis dan facies articularis. Yang ketiganya ini akan bersendi dengan os atlas. Untuk persendiannya akan saya jelaskan nanti. Kemudian lanjut, ini untuk korpusnya. Kemudian lanjut ke VC yang tipikal. Nah, yang tipikal itu VC dari 3 sampai ke VC ke 6. Nah, ini tipikal karena strukturnya mirip. Jadi yang pertama ada korpus yang berbentuk lebar, kemudian ada tuberculum posterius anterius, kemudian ada ini processus spinosus yang bentuknya bifida, kemudian foramen vertebrale. Nah, kemudian yang terakhir untuk VC yaitu VC ke 7. Nah, VC ke 7 ini yang membedakan dari yang lain adalah di sini di processus spinosus, karena processus spinosusnya jika dibandingkan yang lain ini adalah yang paling menonjol. Dan di sini ada proses transversus, proses foramen transversarium. Mungkin lanjut saja yaitu vertebrae thoracicae tersusun atas 12 vertebrae. Ini adalah strukturnya. Yang pertama yaitu korpusnya berbentuk seperti jantung. Kemudian di sini ada proses spinosus, kemudian di sini nah vertebrae thoracicae ini akan ditandai dengan adanya persendian dengan costae. Di sini ada fovea costalis superior, inferior. Nah, kalau kayak gini nanti akan bergabung dengan fovea costalis superior di bawahnya, nanti akan membentuk fovea costalis. Kemudian di sini ada processus transversus dan ada fovea costalis processus transversus. Ini juga akan bersendi dengan costae. Kemudian ini adalah processus spinosus. Nah, ada perbedaan pada vertebrae thoracicae VTH yang ke-12. Nah, perbedaannya yaitu ada di ini processus spinosus. Jadi VTH ke-12 ini maksud saya ada di ini processus transversus. Jadi processus transversus pada VTH ke-12 akan ada terbagi menjadi 3 yaitu processus mammillaris, processus accessorius, dan tuberculum lateralis. Selanjutnya, nah ini adalah perbedaan VTH 1 sampai 12 yaitu ada di fovea costalis. Nah, fovea costalis untuk yang pertama itu yang superior itu bentuknya bulat, yang inferiornya semilunaris atau setengah lingkaran. Nah, kemudian ada yang tipikal yaitu yang kedua sampai ke 9. Jadi untuk
superior dan posteriornya itu berbentuk semilunaris atau setengah lingkaran. Untuk yang ke-10 hanya memiliki satu fovea costalis, yaitu yang superior. Nah, yang superior ini bentuknya semilunaris atau setengah lingkaran. Untuk yang 11 dan 12 ini hanya memiliki yang superior dan bentuknya bulat. Kemudian selanjutnya yaitu vertebrae lumbales. Nah, vertebrae lumbales ini tersusun atas 5 vertebrae. Untuk cirinya yaitu untuk bentuk korpusnya yaitu besar, kemudian bentuknya seperti ginjal. Kemudian di sini ada processus spinosus. Nah, mulai dari vertebrae lumbales ini tidak memiliki processus transversarium. Kemudian maksud saya ini tidak memiliki foramen transversarium. Kemudian pedikulusnya besar. Nah, kemudian pada VL kelima itu processus spinosusnya lebih kecil. Kemudian pada VL kelima juga ada pelekatan ligamen yang bernama ligamen iliolumbal. Kemudian lanjut saja vertebrae sacrales. Nah, vertebrae sacrales ini strukturnya yaitu di sini ada promontorium. Ini adalah sebenarnya yaitu ini adalah facies valvina atau mengarah ke anterior. Nah, pada di sini ada promontorium, kemudian ada linea transversae. Nah, linea transversae ini adalah derivat dari discus intervertebralis. Kemudian di sini ada foramen atau foramina sacralia anteriora yang akan dilewati oleh arteri sacralis lateralis dan akan dilewati rami anterior nervus sacralis. Kemudian di sini ada apex atau puncak. Kemudian ini adalah facies dorsalis. Untuk facies dorsalisnya di sini ada yang pertama, yang di atas ada canalis sacralis, di bawah ada hiatus sacralis. Di sini ada apex. Kemudian di sini ada crista sacralis mediana. Nah, crista ini adalah derivat dari processus spinosus. Kemudian untuk di sini ada crista sacralis lateralis. Ini adalah derivat dari processus transversarium. Kemudian ada foramina sacralia posteriora yang akan menjadi tempat keluar dari rami dorsalis nervus sacralis. Nah, kemudian di sini facies auricularis. Nah, disebut auricularis karena bentuknya seperti daun telinga. Di sini akan bersendi dengan os ilium membentuk persendian articulatio sacroiliaca. Nah, di sini ada processus articularis. Nah, yang terakhir ada vertebrae coccygeae. Ini vertebrae coccygeae ini seperti sacrum. Kalau sacrum kan vertebrae sacralis, 5 vertebrae yang dilebur menjadi satu yaitu os sacrum. Kalau vertebrae coccygeae ini ada 4 vertebrae yang dilebur menjadi satu yaitu os coccygeus. Di sini untuk strukturnya yaitu ini semakin inferior semakin ke bawah akan semakin kecil. Ini adalah vertebrae coccygeae 1, coccygeae 2 sampai 4. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan ligamen yang ada pada columna vertebralis. Yang pertama ada ligamentum nuchae. Ligamen nuchae ini akan pada basisnya akan menempel pada protuberansia occipitalis externus dan hingga pada foramen magnum. Kemudian pada apexnya akan menempel pada processus spinosus VC ke-7. Nah, dari VC ke-7 sampai ke sacrum itu ada ligamen supraspinosus. Nah, keduanya ini akan bergabung pada VC ke-7. Dan selanjutnya ada ligamen flavum atau flava. Nah, ligamen flava ini menghubungkan antar lamina vertebrae yang saling berdekatan. Kemudian ligamen interspinosus ini adalah ligamen yang menghubungkan keseluruhan processus spinosus yang saling berdekatan. Kemudian ada juga ligamen intertransversalia, itu ligamen yang berjalan di antara processus transversus yang saling berdekatan. Kemudian ada ligamen longitudinal posterius dan anterius. Yang pertama yaitu yang posterius akan berjalan dari VC2, tepatnya di posterior dari canalis vertebralis dan posterior dari discus intervertebralis VC2 sampai ke sacrum. Kalau yang anterior atau anterius dari facies pelvina sacrum sampai ke VC1, tepatnya di tuberculum anterior VC1 dan
di anteriornya foramen magnum. Kemudian untuk fungsinya, untuk yang anterior fungsinya untuk mencegah hiperekstensi kolumna vertebralis. Kalau yang posterior itu fungsinya mencegah hernia nucleus pulposus ini ke arah posterior. Selanjutnya saya akan menjelaskan persendian atau artikulasio pada kolumna vertebralis. Yang pertama ada sendi uncovertebral. Ini terbentuk antar processus uncinatus pada vertebral pada VC ke 3 sampai ke 7. Untuk letaknya ada pada posterolateral dari discus intervertebralis. Untuk yang kedua yaitu sendi zygapophysialis. Ini terbentuk antara processus articularis superior suatu vertebrae dengan processus articularis inferior vertebrae yang di atasnya. Ini ada cervicalis, thoracica, dan lumbalis. Kemudian ini adalah artikulasio yang ada pada vertebrae thoracica. Ini ada artikulasio costotransversi dan di sini ada artikulasio capitis costae. Untuk penjelasannya di sini. Nah, ini ada fovea costalis akan bersendi dengan facies articularis capitis costae membentuk artikulasio capitis costae. Untuk yang di sini fovea costalis processus transversi ini akan membentuk persendian dengan facies articularis tuberculi costae membentuk artikulasio costotransversi. Untuk persendian selanjutnya yang terakhir yaitu ada artikulasio atlanto-occipitalis dan atlanto-axialis lateral. Untuk penjelasannya ada di sini. Jadi untuk di sini jika ada tampak kranial itu ada facies articularis superior. Nah, facies articularis superior ini akan bersendi dengan os occipitalis membentuk artikulasio atlanto-occipitalis. Itu akan menghasilkan gerakan seperti ya. Kemudian untuk yang kedua ada artikulasio atlanto-axialis. Nah, jadi di sini ada 3 struktur. Facies articularis superior dari os aksis akan bersendi dengan facies articularis inferior dan fovea dentis dari os atlas membentuk artikulasio atlanto-axialis yang gerakannya seperti rotasi tidak mengatakan tidak gitu. Kemudian mungkin itu saja untuk yang vertebrae, untuk struktur dari vertebrae. Jadi skenario kedua, seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, ini adalah gambaran dari plexus brachialis. Jadi untayan-untayan dan anyaman nervus dari medula spinalis akan membentuk yang namanya plexus. Nah, jadi untuk plexus brachialis sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada roots atau radix, kemudian trunkus, kemudian divisi, kemudian cors atau fasciculus, dan yang terakhir ada cabang-cabang terminal atau terminal branches. Kemudian untuk plexus brachialis ini diawali dari roots C5 atau cervical 5, cervical 6, cervical 7, cervical 8, dan thoracal 1. Kemudian untuk cervical 5 dan cervical 6 akan membentuk trunkus yaitu trunkus superior, kemudian cervical 7 membentuk trunkus medial, kemudian cervical 8 dan thoracal 1 akan membentuk trunkus inferior. Nah, pada trunkus superior ini ada nervus yang keluar yaitu nervus suprascapular. Kemudian setiap trunkus di sini ada 3 trunkus itu akan membentuk 2 cabang, membentuk 3 anterior divisi dan 3 divisi posterior. Nah, ini adalah divisi anterior dari trunkus superior, kemudian ini adalah divisi anterior dari trunkus medial, dan ini adalah divisi anterior dari trunkus inferior. Nah, ini divisi anterior dari trunkus superior dan divisi anterior dari trunkus medial akan membentuk cors atau fasciculus lateral. Kemudian divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk cors atau fasciculus medial. Kemudian setiap divisi posterior dari trunkus, ini posterior dari superior, ini posterior dari medial, dan posterior dari inferior akan membentuk cors atau fasciculus posterior. Nah,
setiap cords ini ada 3, yaitu lateral, posterior, dan medial. Ini akan membentuk cabang terminal. Yang pertama ini ada marmu, untuk mengingat lebih baik yaitu dengan singkatan yaitu marmu. M musculocutaneus, A axillaris nervus, kemudian R radial, M medianus, U ulna. Nah, yang pertama ada musculocutaneus, M itu berasal dari percabangan fasciculus lateral. Kemudian axillaris ini berasal dari percabangan dari cords posterior. Kemudian ada radialis, itu berasal dari percabangan cords posterior. Kemudian ada medianus, ini berasal dari dua percabangan yang menyatu, yaitu percabangan dari cords lateral dan medial akan bergabung menjadi nervus medianus. Kemudian ada nervus ulnar, ini berasal dari percabangan cords medial. Nah, selain marmu, selain musculocutaneus, axillaris, radial, medianus, ulnar, ini ada nervus lain yang keluar saat pada bagian cords. Yang pertama di sini pada fasciculus lateral ada nervus pectoralis lateral. Kemudian di sini ada nervus subscapularis inferior. Kemudian ada nervus thoraco-dorsalis. Kemudian ada nervus subscapular superior. Kemudian pada fasciculus medial ini ada nervus pectoralis medial. Kemudian ada musculus cutaneus brachii yang medial. Kemudian musculus cutaneus antebrachii yang medial. Jadi disediakan skenario yang ketiga, yaitu Minho, umur 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya di sini. Jadi ini adalah os femur dextra. Kemudian berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi A ossa, B musculi, dan C inervasi. Kemudian saya akan menjelaskan os femur yang dextra. Kemudian ini adalah tampak anterior dan ini posterior. Jadi os femur sendiri ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu epiphysis proximal, kemudian diaphysis, dan epiphysis distal. Nah, kemudian pada bagian epiphysis proximal di sini pada tampak anterior di sini, dan ini adalah tampak posterior. Pada tampak anterior terdapat ini yang terlihat jelas adalah caput femoris dan fovea capitis femoris. Jadi pada fovea capitis femoris ini akan melekat ligamen capitis femoris. Kemudian caput femoris akan membentuk persendian dengan acetabulum membentuk articulatio coxae. Kemudian di sini ada column, di sini ada trochanter mayor minor. Kemudian yang lebih jelasnya di tampak posterior di sini ada trochanter mayor. Trochanter mayor ini akan menjadi perlekatan dari musculus gluteus. Kemudian pada trochanter minor akan menjadi perlekatan dari musculus iliopsoas. Kemudian di sini ada linea pectinea akan menjadi perlekatan dari musculus pectineus. Kemudian di sini ada tuberositas glutea akan menjadi perlekatan musculus gluteus maximus. Kemudian di sini ada column atau leher. Kemudian di sini ada crista intertrochanterica. Kemudian pada diaphysis ada corpus. Kemudian pada posterior ada linea aspera yang akan menjadi perlekatan dari banyak otot. Kemudian linea aspera ini akan bercabang menjadi 2, yaitu linea supracondylaris lateralis yang ini dan medialis yang ini. Kemudian selanjutnya yaitu bagian epiphysis yang distal. Yang pertama yaitu ada yang anterior ada epicondylus lateralis medialis. Nah, epicondylus lateralis medialis ini akan menjadi perlekatan dari ligamen kolateral pada lutut. Kemudian di sini ada fascias patellaris yang akan bersendi dengan patella membentuk articulatio femoropatellaris. Kemudian pada posterior di sini ada condylus medialis lateralis yang akan bersendi dengan os tibia membentuk femorotibialis. Kemudian di sini ada fossa intercondylaris yang merupakan tempat perlekatan ligamen cruciatum, yaitu ACL dan PCL. Kemudian di sini ada fascias poplitea. Nah, fascias poplitea ini adalah daerah yang dibatasi oleh linea supracondylaris medialis dan linea supracondylaris lateralis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musculi dan inervasi pada regiofemoralis.
Yang pertama pada anterior ada musculus iliacus dan musculus psoas major, dan di sini juga ada musculus psoas minor. Nah, pada musculus iliacus ini akan berorigo di fossa iliaca. Untuk musculus psoas major dan minor ini akan berorigo di processus transversus, discus intervertebralis, dan korpus dari VTH ke-12 sampai ke VL5. Nah, untuk musculus iliacus dan psoas major minor ini sering digabungkan menjadi musculus iliopsoas yang berinsersio di trochanter minor. Nah, untuk musculus iliacus akan diinervasi oleh nervus femoralis. Untuk psoas major dan minor akan diinervasi oleh nervus plexus lumbalis. Kemudian selanjutnya yaitu ada musculus quadriceps femoris. Nah, quadriceps femoris ini tersusun oleh 4 musculus, yaitu musculus rectus femoris, kemudian yang tertutup ada yang lebih profunda ada vastus intermedius, kemudian ada vastus medialis, kemudian ada vastus lateralis. Kemudian musculus quadriceps femoris ini akan berinsersio di patella dan tuberculum tibiae. Kemudian musculus quadriceps femoris ini akan diinervasi oleh nervus femoralis. Selanjutnya ada pada anterior ada musculus tensor fascia lata, kemudian ada musculus sartorius. Keduanya berorigo di sias atau spina iliaca anterior superior. Kemudian musculus tensor fascia lata ini akan berinsersio di condylus lateralis ostibia. Kemudian untuk musculus sartorius ini akan berinsersio di condylus medialis ostibia. Kemudian untuk musculus tensor fascia lata ini diinervasi oleh nervus gluteus superior. Kemudian untuk yang sartorius akan diinervasi oleh nervus femoralis. Selanjutnya saya akan menjelaskan regio femoralis yang medial. Yang pertama ada musculus gracilis. Nah, musculus gracilis ini akan berorigo di ramus inferior osis pubis dan ramus osis ischii. Kemudian akan berinsersio di fascias media pars superior corpus tibiae. Kemudian selanjutnya ada musculus adductor longus. Ini akan berorigo di corpus osis pubis dan berinsersio di fascias posterior femoris. Kemudian untuk adductor brevis origo di ramus inferior os pubis, kemudian akan insersio di fascias posterior femoris. Kemudian selanjutnya ada musculus adductor magnus. Ini akan berorigo di ramus inferior os pubis, ramus osis ischii, dan tuber ischiaticum. Ini adductor magnus akan berinsersio di fascias posterior femoris dan tuberculum adductorium femoris. Kemudian selanjutnya ada musculus pectineus. Ini akan berorigo di ramus superior osis pubis dan insersio di ujung atas linea aspera batang femur. Kemudian untuk musculus obturator externus ini akan berorigo di fascias externa membrana obturatoria, kemudian ramus pubis dan ischium. Kemudian untuk insersinya ada di trochanter mayor. Selanjutnya inervasi. Nah, musculus gracilis, adductor brevis, adductor longus, adductor magnus, dan obturator externus ini akan diinervasi oleh nervus obturatorius. Kemudian untuk pectineus, musculus pectineus ini akan diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian untuk adductor longus, adductor magnus ini selain diinervasi oleh nervus obturatorius juga diinervasi oleh nervus ischiaticus. Yang terakhir saya akan menjelaskan regio femoralis yang posterior. Yang pertama ya ada hamstring muscle. Hamstring muscle ini tersusun atas musculus biceps femoris, ada caput longum dan caput brevis. Kemudian ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus. Untuk origonya musculus biceps femoris yang caput longum, kemudian semitendinosus dan semimembranosus akan berorigo di tuber ischiaticum. Kemudian untuk yang caput brevis akan berorigo di linea aspera, linea supracondylaris lateralis medialis. Kemudian untuk insersionya itu untuk musculus biceps femoris akan berinsersio di lateral caput fibulae. Untuk musculus semitendinosus akan berinsersio di fascias medialis tibiae. Untuk semimembranosus akan berinsersio di condylus medialis tibiae. Selanjutnya yaitu inervasi. Nah, jadi untuk caput longum dari musculus biceps femoris akan diinervasi oleh pars tibialis nervus ischiaticus. Untuk yang
caput brevis akan diinervasi oleh pars peroneus peroneus communis dari nervus ischiadicus. Untuk semitendinosus dan semimembranosus, keduanya diinervasi oleh nervus ischiadicus. Selanjutnya sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.